Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kita bisa bertemu pada program perenungan Gereja Mesihi Injili di Minahasa di tanggal 7 sampai tanggal 13 Juli tahun 2024. Perenungan kita dan bacaan kita terambil dalam Lukas pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-27. Diberikan judul, Orang Kaya Sukar Masuk Kerajaan Allah. Saya bacakan untuk kita semua, saudara-saudara. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Sampai di sana perenungan atau pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita mendapatkan sebuah pertanyaan tentang tujuan hidup kita. Tentang bagaimana kita akan mencapai hidup kita. Bagaimana kita meraih akan tujuan hidup kita. Berapa lama waktu yang kita perlukan untuk tujuan hidup itu dapat tercapai. Pertanyaan ini bukan hanya datang dari orang-orang sekitar, bukan hanya datang dari sahabat, teman, keluarga kita, tetapi juga datang dari diri kita sendiri. Ada satu perkataan yang saya ingat yang mengungkapkan seperti ini, "To find your purpose in this world, it is a journey, not a destination." Untuk mencari tahu tujuan hidup di dalam dunia, itu adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah perhentian. Inilah juga yang menjadi pencarian dalam perjalanan hidup seorang pemimpin yang tercatat dalam Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 27, yang juga menurut Matius pasal 19, dia adalah seorang yang muda dan kaya. Ketika dia menemukan Yesus, seorang pemimpin ini menyodorkan pertanyaan kepada Yesus yang mungkin belum terjawab dalam pencarian perjalanan hidupnya. "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dari pertanyaan ini kita bisa memahami bahwa sang pemimpin yang muda dan kaya ini memiliki pemahaman yang pertama dari pertanyaan itu, bahwa ada kepercayaan dari dia akan kehidupan kekal setelah kehidupan di dunia ini. Dari pertanyaan itu tentu saja ada kemauan dan kepedulian untuk mencari kepastian akan kehidupan yang kekal. Bahkan tentu saja saudaraku, harusnya ada kesediaan diri untuk mencapai kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal bukannya semata-mata berjalan hari, minggu, bulan, atau tahun demi tahun. Saudaraku, perjanjian baru menggunakan istilah Yunani, mengungkapkan kata kekal, aionion, eternal, everlasting, forever. Kekal
abadi, dan selama-lamanya. Kehidupan yang kekal, kehidupan yang terus-menerus dan selamanya. Maka demikian kekekalan adalah kehidupan bersama dengan Allah dalam kerajaan-Nya. Pertanyaan untuk memperoleh kehidupan yang kekal bukan hanya menjadi pertanyaan dari seorang pemimpin muda dan kaya ini, tetapi menjadi juga pertanyaan kita dalam perjalanan kehidupan dan pengembaraan iman kita. Apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saudaraku, Yesus memberikan beberapa jawaban kepada sang pemimpin yang haus akan jawaban ini. Yang pertama, segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jualah segala yang kau miliki. Bagi-bagikan itu kepada orang-orang miskin. Datanglah kemari dan ikutlah aku. Ikut Yesus, saudara. Namun ayat 21 menjelaskan kepada kita bahwa ada sebuah kesombongan rohani dari seorang pemimpin yang muda ini. Semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mungkin dia adalah seorang Yahudi yang taat akan hukum Taurat. Maka dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia menyombongkan ketaatannya pada hukum Taurat. Namun kesediaan menjual harta benda, memberikan kepada orang miskin dan ikut Yesus menjadi sebuah perkara yang sukar untuk dia lakukan dan kerjakan. Mengapa sukar untuk dilakukan? Saudara, karena cinta akan harta duniawi lebih besar dari cinta kepada Yesus dan kepedulian kepada sesama. Saya ingat Lukas pasal 12 ayat 34 mencatat, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudaraku, ekspresi sedih memberikan jawaban kepada Yesus, murid-murid saat itu, dan kita semua saat ini, tentang di mana sebenarnya posisi dari hati dan harta pemimpin muda yang kaya ini. Kecintaannya kepada harta duniawi lebih besar dari keinginan harta sorgawi. Lebih memilih memegang harta kekayaan dunia dan melepaskan hidup yang kekal dalam kerajaan Allah. Tentu saja ekspresi sedih sang pemimpin menuntut Yesus memberikan respon keras. Ayat 24 dan 25. Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk dalam kerajaan Allah, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Saudara, lubang jarum adalah sebuah pintu sempit di Yerusalem, berbentuk lengkung, di atasnya seperti lubang jarum. Untuk bisa masuk, barang-barang bawaan dari seekor unta harus diturunkan dahulu. Unta akan dituntut oleh tuannya melewati pintu yang sempit itu. Yesus menggunakan pepatah ini untuk menggambarkan bahwa orang kaya harus rela melepaskan kekayaannya agar bisa masuk ke dalam Yerusalem surgawi. Menjadi sebuah pertanyaan kepada kita. Apakah kita memiliki uang atau kekayaan membuat kita tidak bisa memperoleh kehidupan yang kekal? Saudaraku, uang dan materi adalah hal yang diperlukan dalam keberlangsungan hidup di dunia. Perjalanan pelayanan Yesus pun mencatat bahwa dia memiliki seseorang untuk mengatur keuangan dalam pelayanannya. Bahkan Alkitab memberikan catatan kepada kita bahwa kita dituntut untuk bekerja supaya dapat menghasilkan. Orang yang bekerja wajib mendapatkan upah. Maka dari itu sebenarnya yang menjadi penghalang dan rintangan untuk memperoleh kehidupan yang kekal adalah jangan menjadi pribadi yang serakah. Terlalu mencintai kekayaan melebihi cinta kepada Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Keserakahan membuat kita menjadi pribadi yang sombong, tidak peduli kepada orang lain, dan memandang bahwa apa yang kita miliki dan terima semua berasal dari diri dan kehebatan kita sendiri. Keserakahan membuat kita menjadi lupa Tuhan dan panggilannya untuk jadi berkat bagi orang banyak. Temanya, siapakah yang diselamatkan? Catatan Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Datanglah kemari dan ikutlah aku. Itu adalah seruan Yesus bukan hanya untuk pemimpin yang memberikan sebuah pertanyaan tentang kehidupan kekal kepada Yesus, tetapi ini juga adalah seruan ajakan kepada kita agar kita mau menerima janji kehidupan yang kekal dari Yesus.
meninggalkan keserakahan kita sebagai manusia dan kecintaan kita pada tawaran-tawaran dunia yang fana. Walaupun memang saudara harus disadari akan ada kekhawatiran ketika kita keluar dari zona nyaman. Apalagi kekhawatiran yang berhubungan dengan materi. Apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai. Tetapi ternyata firman juga memberikan penghiburan kepada kita, saudaraku. Burung di udara tidak menabur dan tidak juga menuai, namun diberi makan oleh Allah. Betapa kita melebihi burung-burung itu, dikasihi Allah. Asalkan saudara, kita menjadi pribadi yang bergaul dengan Allah. Bahkan kasih Allah sungguh nyata dalam hidup ini. Melebihi dari harta apapun, yaitu pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Yang menjanjikan kehidupan kekal bagi setiap orang yang mau percaya dan menerima Dia. Oleh karena itu, marilah ikut Kristus dan terimalah janji kehidupan kekal darinya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin untuk kebenaran firman-Nya.